Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kata suci di sini artinya bersih, murni. Berasal dari terjemahan aslinya, yaitu kataros, berarti bebas dari campuran. Tidak bercacat, tidak bernoda. Kata ros ini menunjuk keadaan hati yang tidak tercemar dan terpelihara dari kejahatan dunia, seperti hati yang bebas dari segala perasaan negatif, dendam, kepahitan, amarah, iri hati, tidak bisa mengampuni, atau mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Orang-orang yang suci hatinya, saudara, adalah orang-orang yang jujur, yang tidak ada motivasi yang terselubung. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki keadaan hati tulus yang sinkron dengan tindakan maupun perkataannya. Nah, kata suci hatinya, Yesus berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata hatinya ini menunjukkan bahwa ini berbicara kesucian yang berasal dari dalam, yang memotivasi seseorang. Ini hal yang penting, sebab pada zamannya Yesus tentunya konfrontasi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mencoba untuk menyatakan kesucian mereka lewat jubah mereka, lewat ritual-ritual mereka. Bukan itu yang Tuhan cari. Nah, kalau sudah perhatikan bahwa kesucian hati itu sudah merupakan ide yang ada di Alkitab, bahkan di Perjanjian Lama hal itu sudah muncul beberapa kali. Secara khusus di Mazmur 51 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Jadi kita tidak bisa bersandiwara dengan kesucian kita. Seperti apa yang dilakukan oleh agama-agama. Yesus tidak datang membawa agama. Statementnya berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu berurusan dengan orang-orang yang memiliki kesucian dari dalam. Dan itulah yang Yesus kerjakan di salib buat kita. Menyucikan kita, menguduskan kita dari dalam. Saudara, di Alkitab dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, tidak ada satu orang pun yang mengenal hati kita selain kita sendiri dengan Tuhan. Manusia mungkin bisa bersandiwara di hadapan orang lain, saudara, tapi Tuhan mengenal hati kita. Oleh sebab itu, saudara, apa yang ada dalam hati itu keluar dari perkataan-perkataan kita. Karena dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, kita berkata orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Nah, ini kata penting sekali buat kita, melihat Tuhan. Melihat dalam kekristenan, dalam iman kerajaan Allah, kita melihat Tuhan dengan iman kita. Tapi iman dengan hati yang tulus inilah, atau hati yang suci inilah, yang akan membuat kita dapat melihat karya Tuhan di depan mata kita, lewat orang-orang di sekitar kita, lewat ciptaannya. Bahkan kita dapat melihat Tuhan lewat masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Penglihatan rohani kita akan semakin tajam untuk melihat hal-hal tersebut. Dan Alkitab berkata buat kita bahwa di dalam mengejar kehidupan yang kudus, itu kita perlu sekali untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Karena kita bisa melihat Tuhan juga lewat saudara-saudara kita yang lain. Makanya di dalam kitab Ibrani 12 ayatnya ke-14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi kita perlu membangun hubungan sama orang lain. Dan luar biasa kalau kita bisa melihat Kristus dalam kehidupan orang lain. Itu adalah hal yang luar biasa. Saudara, mari kita masuki hari ini, saudara, dengan menjaga hati kita, supaya hati kita boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau menjaga hati kami, saudara, supaya Tuhan disedangkan lewat kehidupan ini. Sehingga kita bisa melihat Tuhan dengan semua karya-karyanya, dengan semua perbuatannya dan visinya, melihat dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.